Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan ya teman-teman. Subhanallah, semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat, silahkan teman-teman kirim testimoninya ke nomor WA yang sudah tertera ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vina, apa kabar? Nama saya Jani. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan keistiqomahan untuk membaca sholawat ya Kak ya. Alhamdulillah berkat nemuin videonya Kak Vina. Yang tadinya saya cuma diem, saya melamun, sekarang saya pakai untuk membaca sholawat dan istighfar. Gini ya Kak ya, waktu malam-malam sedikit cerita saja ya Kak ya. Pas malam-malam waktu itu, entah 2 minggu yang lalu, entah 3 minggu yang lalu, saya sudah lupa ya Kak ya. Waktu itulah pokoknya. Nah, pas malam-malam itu ya nggak terlalu malam sih, sekitaran habis sholat isya ya. Kalau di desa, namanya di desa kan kalau habis isya kan sudah gelap, sudah pada tutup semua ya. Waktu itu kebetulan saya melewati makam atau kuburan lah. Nah, di situ saya tercengang. Kan di kuburan waktu itu kan gelap ya, karena nggak ada lampu penerangan, yang ada kan hanya di pinggir-pinggir jalan yang untuk kota-kota. Nah, di situ kebetulan di desa saya pas di makam itu nggak ada lampu penerangan. Nah, ketika saya melewati kuburan itu, subhanallah, kebetulan kuburannya tuh ada di pinggir beteng ya Kak, ada pinggir jalan gitu ya, agak dalam sedikit lah, sekitar 2 meteran. Nah, di situ kok saya melihat tuh ada cahaya terang gitu, padahal di situ kan nggak ada lampu. Nah, ketika saya curiga, hati saya bertanya-tanya, kok ada cahaya terang ya. Ternyata setelah saya samperin, ternyata itu kuburan. Nah, karena saya agak sedikit merinding, tapi ya agak gimana gitu, ada perasaan bertanya-tanya, ini kuburan kok terang banget ya Kak, terus apa ini kuburan waliullah gitu saya Kak. Nah, kemudian daripada saya penasaran, kebetulan di dekat saya tuh adalah kayak semacam kayu bekasnya pohon-pohon kuburan itu. Nah, di situ aku patahin kayu itu, lalu aku tancapkan ke kuburan itu agar besok paginya aku bisa tahu kalau kuburan ini yang bercahaya. Nah, kemudian saya pulang dengan bergegas. Nah, di situ saya malam-malam tuh selalu bertanya. Kemudian keesokan harinya aku pergi ke makam itu lagi Kak. Ternyata itu kuburan Bapak si A. Saya maaf ya, saya nggak bisa berani nyebut namanya, takut ada hal-hal yang tidak gini berkenan. Nah, kemudian ternyata Bapak ini suaminya si Ibu Anu gitu saya ngomong sendiri Kak. Nah, kemudian setelah saya dari makam itu, dari kuburan itu, saya pergi ke rumah istrinya almarhum Bapak yang sudah meninggal itu. Kemudian saya ketok pintu, terus Assalamualaikum Bu. Nah, tidak lama kemudian sama ibu itu dibuka pintunya, Waalaikumsalam. Terus kemudian boleh saya masuk Bu? Oh silahkan, mari duduk gitu katanya ibu itu. Nah, gini, aku kesini mau silaturahim Bu. Terus maaf ya Bu, sebelumnya saya mau tanya,
kuburan di sebelah itu apa benar itu kuburan suaminya ibu? Iya benar, katanya ibu itu gitu. Nah setelah itu, maaf ya bu, sebelumnya saya tanya gitu, apakah bapak ini punya amalan-amalan gitu? Kenapa gitu, katanya ibunya. Enggak bu, tadi malam saya kan lewat, kok tiba-tiba keluar cahaya terang banget bu, padahal di makam itu kan nggak ada lampu kan bu. Iya nggak ada lampunya. Nah di situ saya kaget bu, saya tercengang, terkagum-kagum, kok tiba-tiba ada cahaya terang. Mungkin suaminya ibu ada amalan atau apalah yang bikin kuburan beliau itu jadi terang gitu, kata saya. Nah kemudian si ibu itu juga heran, juga tercengang gitu loh. Ibu itu ngomong gini loh, suamiku itu bukan orang soleh, bukan seorang wali, bukan seorang imam, bukan guru ngaji, bukan imam sholat, katanya gitu. Suamiku hanya seorang petani gitu, kata ibu itu. Aku juga heran ya teman-teman. Nah kemudian ibu melanjutkan, kemudian mungkin bu, ibu lupa atau gimana, mungkin bapak punya amalan atau apalah yang mungkin sekiranya ibu coba inget-inget dulu bu, aku gitu tanya terus sama ibu. Aku kan penasaran, kok bercahaya banget, aku gitu. Nah setelah ibu itu inget-inget, ternyata gini katanya bu, oh iya, bapak itu, suamiku itu memang dia tidak pandai mengaji, akan tetapi setiap malam beliau itu ambil wudhu, kemudian beliau masuk ke ruangan khusus itu, kemudian beliau mengambil mushaf Al-Quran itu, lalu beliau ngobrol dulu, ngomong gini bapak itu, ya Allah, saya tidak bisa membaca kalammu, saya mohon ampun ya Allah. Wahai Al-Quran, kelak kamu jangan menuntut aku kalau aku gak bisa membacamu karena kebodohanku. Terus bapak itu membuka Al-Quran, dibacanya sehelai demi sehelai sambil terbata-bata. Kemudian bapak itu sambil menangis, menitikkan air mata, karena beliau itu memang bukan ahli Al-Quran ya, karena saya paham betul siapa suami saya. Nah di situ bapak itu setelah membaca Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Adzim, dan kemudian membaca salawat itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad 7 kali saja. Nah kemudian bapak sambil nangis. Itu saja sih yang saya tahu selama bapak hidup berumah tangga dengan saya. Itu tadi penjabaran dari ibu ya Mbak Vina. Nah segini aja ya Mbak. Ini sebenarnya bukan testimoni dari saya, cuman ini hanya apa yang saya lihat dan itu saya curahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya teman-teman, itu tadi testimoni yang mana beliau hanya seorang petani tapi kuburannya memancarkan cahaya ya teman. Subhanallah. Semoga pelajaran itu tadi bisa kita ambil hikmahnya dan pembelajaran buat kita semua ya teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa 1 Ramadan 1444 Hijriah ya teman-teman. Nah cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kisah itu tadi ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.